Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Renungan hari ini 29 Desember 2020 terambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-27 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Melalui bagian ini kita akan merenungkan Allah yang memberi kekuatan. Di abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Israel dikalahkan bangsa Babel. Sebagian besar penduduk Israel yang masih hidup diangkut ke Babel. 2 Tawarik 36 ayat yang ke-20. Akibatnya bangsa Israel merasa sangat putus asa. Pembuangan ini membuat mereka beranggapan bahwa Allah tidak lagi mempedulikan mereka. Yesaya 40 ayat 27. Dalam situasi seperti itu, nubuatan Nabi Yesaya menegaskan beberapa hal penting. Pertama, Allah adalah pribadi yang mengikat janji dengan umatnya. Perwujudan janji itu ditentukan oleh Allah, bukan oleh manusia. Allah berinisiatif untuk mengikat janji dengan umatnya. Kedua, Allah yang memberi janji adalah Allah yang maha kuasa. Ayatnya yang ke-28. Dan manusia tidak akan mampu memahami pikiran Allah seutuhnya. Ketiga, Allah tidak akan mengabaikan keadaan umatnya. Ia menguatkan yang lelah dan mengangkat yang tiada berdaya. Ayat 29. Allah yang memberikan kekuatan sangat relevan untuk menjadi refleksi kita mengakhiri tahun 2020. Tahun yang penuh dengan kejutan, tantangan, sekaligus pergumulan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Pandemi virus COVID-19 menekan seluruh aspek kehidupan manusia, secara ekonomi, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Kita pun juga harus menerima kenyataan bahwa untuk sekian lama, dan tidak tahu sampai kapan kita harus beribadah di rumah masing-masing. Dan mungkin masih banyak lagi situasi yang tidak stabil, yang tidak dapat diprediksi, yang sulit dicegah, dan sulit diatasi yang harus kita alami. Sepanjang tahun ini hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran, takut, gelisah, dan tidak berdaya. Meskipun demikian, Tuhan Yesus telah berjanji untuk menyertai kita. Melalui kehadiran Roh Kudus, Sang Penghibur yang akan menolong umat yang sedang dalam kesulitan. Mari kita segera meninggalkan tahun 2020 dan menghadapi tantangan di tahun 2021 dengan menyingkirkan keraguan-raguan dan percaya kepada Allah atas seluruh janjinya di dalam firman-Nya. Sebab apa? Sebab itulah kekuatan kita. Mari kita terus meminta anugerah Allah untuk menolong kita. Dan marilah kita saling mendukung dan saling berdoa. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh melewati akan tahun 2020 dengan segala pergumulan, tantangan dan kesulitan yang harus kami hadapi.
Namun di tengah-tengah itu semua kami melihat Engkau adalah Allah yang terus mempedulikan dan mengasihi kami, bahkan memberikan kekuatan bagi kami. Untuk di tahun-tahun ke depan yang bersama-sama segera akan kami lalui, kiranya kekuatan ini pula lah yang terus memampukan kami, untuk kami terus memiliki pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang menjadi kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan Gema PL hari ini terambil dari Zakaria pasal 14, Mazmur 148 ayat yang ke-12 sampai dengan 149 ayatnya yang kedua, serta Amsal 31 ayatnya yang ke-26 dan 27. Amin.